lost my ways, no words to say. You're on my mind, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari Korwil, Bapak Haji Gogon. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian SDN 4 Sumberjo. Untuk dapatnya kita mulai hari ini, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan limpahan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara atau kegiatan pemaparan visi guru penggerak serta memaparkan atau mencari tahu, bukan mencari tahu tetapi merumuskan visi SD 4 Sumberjo. Jadi ada dua agenda. Yang pertama kita memaparkan tentang visi guru penggerak yang nantinya mungkin sebagai referensi untuk dapatnya sebagai visi SD 4 Sumberjo. Untuk itu langsung saja mungkin agar mempersingkat waktu untuk Bapak Erik memberikan penjelasan tentang visi guru penggerak yang sudah disusun serta memediasi atau memediatori teman-teman atau membersamai teman-teman untuk dapatnya menyusun visi SD 4 Sumberjo. Untuk kepada Bapak Erik kami persilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan visi guru penggerak, di mana pembelajarannya pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu harus mengaku inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah mengidentifikasi hal yang sudah ada di sekolah kita. Apa yang sudah ada di sekolah kita cari bagaimana hal tersebut agar dapatnya nanti bisa dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk ke arah yang lebih baik lagi. Itu makna dari inquiry apresiatif. Nah, untuk menerapkan inquiry apresiatif, kita membutuhkan strategi. Maka dengan metode BATYA, kita akan mendapatkan visi atau menentukan visi di sekolah kita. BATYA itu hanya singkatan ya? Iya Pak. Bukan makna lain-lain atau berarti lain. Itu hanya singkatan. Di mana B harus mengakui B buat pertanyaan utama. Apa kira-kira yang menjadi pertanyaan? Kemudian langkah selanjutnya ambil pelajaran dan menggali mimpi. Setelah ketemu mimpinya apa, bisa dijabarkan, dan yang terakhir tinggal mengeksekusi. Pertanyaannya itu berisi tentang buat pertanyaan utama. Pertanyaan-pertanyaan itu menentukan arah penelitian penelusuran. Maksudnya akan dibawa kemana sekolah kita ke depannya. Mungkin Bapak
dan ibu guru sekalian di sini mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apa yang bisa menjadi visi sekolah kita ke depannya. Kemudian ambil pelajaran, membantu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru sekalian bisa mengambil dari pembelajaran, pengalaman Bapak Ibu bisa dituangkan di dalam visi nanti. Dari pertanyaan itu, kedepannya Bapak dan Ibu kira-kira punya mimpi apa, bisa dituangkan di situ juga. Berupa narasi bisa dideskripsikan ya. Dalam prakasa perubahan yang telah terwujud, yang sudah jalan, yang sudah ada di sekolah kita. Jabarkan rencana, yaitu dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dari pertanyaan yang timbul secara tadi, dari mimpi, kemudian sekarang tinggal menjabarkan. Setelah dinarasikan, bisa dijabarkan apa sebaiknya yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, membuat transformasi rencana menjadi nyata. Jadi tidak hanya menjadi angan-angan semata, saudara. Dari pertanyaan kami yang tadi, kita mempunyai impian, menjadi mimpi. Dan yang terakhir adalah tinggal mengeksekusi, yaitu aplikasinya seperti apa. Visi prakasa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan data. Ini hanya subnya ya. Nah, kenapa saya mengambil visi guru penggerak? Terwujudnya generasi yang cerdas, berahlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Di situ saya mempunyai pertanyaan seperti ini. Apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya positif melalui pembiasaan pengelolaan sampah di sekolah? Kemudian pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara mewujudkan pembiasaan tersebut. Jadi dua pertanyaan itu yang mendasari saya untuk mengambil visi tersebut. Saya mempunyai tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang kebiasaan pengelolaan sampah dengan murid. Kemudian tindakan yang kedua, bisa melakukan kolaborasi bersama siswa, staf TU, penjaga sekolah, kemudian mensosialisasikan dengan wali murid terkait upaya mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pengelolaan sampah. Ambil pelajarannya atau discovernya, itu saya punya pertanyaan bagaimana cara menerapkan budaya positif melalui pembiasaan pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang timbul adalah apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap budaya positif melalui pembiasaan pengelolaan sampah di sekolah. Dengan dua pertanyaan tadi, kita bisa melakukan tindakan yaitu memberikan informasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan sebagai pendidik memberi teladan untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Langsung menyuruh dengan tindakan kita yang kebiasaan kita sendiri itu merupakan tindakan nyatanya ya. Kemudian di gali mimpi saya mempunyai dua pertanyaan. Apa dampak positif program pembiasaan pengelolaan sampah di sekolah? Dan pertanyaan keduanya, bagaimana mempertahankan pembiasaan pengelolaan sampah di sekolah?
kita bisa melakukan tindakan dengan melatih berpikir kritis serta mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi warga sekolah dengan mencatat progres kebiasaan pengolahan sampah, dan yang ketiga dengan tindakan memberikan reward atau punishment kepada warga sekolah. Yang perlu kita perhatikan, perlu ditekankan kita pada punishmentnya. Kita tidak dapat memberikan punishment berupa tindakan yang terlalu ekstrim, karena di sini kita hanya mewadahi siswa. Dengan punishment yang berlebihan, kita bisa dilaporkan. Oke, saya lanjutkan. Pada penjabaran rencana yang timbul dalam pertanyaan saya adalah apakah langkah pertama yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Kita bisa mengambil tindakan. Yang pertama adalah melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah, baik dari guru, siswa, dan semua warga sekolah. Kemudian yang kedua, dengan memberikan teladan yang menerapkan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah membentuk komunitas. Yang keempat, intensif berkolaborasi dengan orang tua murid dalam melakukan kebiasaan pengelolaan sampah di rumah. Perubahan berdasarkan tahapan baca. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di mana sub temanya adalah pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi. Dan apa yang dipaparkan tadi sama Pak Eri itu visi guru penggerak yang sudah disusun. Nah, hari ini juga berkolaborasi dengan Pak Eri sekolah untuk dapatnya menyusun. Kalau tadi sudah tersusun, jadi bagaimana kita menyusun visi sendiri? Kalau yang saya pahami waktu itu, jadi impian apa yang ada di pikiran kita terkait dengan anak didik kita. Ya. Jadi seharusnya kita menyediakan semacam apa itu? Flip note yang kecil-kecil bisa ditempelin. Oh iya. Bisa. Ada. Saya carikan. Jadi hari ini saya ajak teman-teman sekalian, karena saya sebagai kepala sekolah membersamai teman-teman untuk dapatnya sekaligus kita susun visi kita hari ini. Bisa. Saya siapkan, silakan tulis teman-teman di satu lembar itu apa cita-cita satu saja kalimat untuk anak didik kita ke depan. Mimpi kita untuk anak didik kita. Itu yang berkaitan dengan kebersihan. Baik, kebersihan, terserah Pak. Karena dari apa yang tadi dipaparkan itu kan lebih difokuskan terhadap Iya, itu yang punya Pak Eri. Iya, betul. Yang punya Pak Eri, visi yang disusun Pak Eri. Tetapi kita kan di sini untuk menyusun visi kita. Jadi impiannya Pak Endi terkait dengan anak-anak itu apa? Satu. Tapi jangan keterlaluan. Terjadi biar Ya. Namanya mimpi bebas Bapak Ibu. Iya. Mimpi berenang-renang ke lautan. Ya. Akhirnya tidak bisa abadi boleh. Kaslam. Maaf Bapak Ibu, saya ini ada yang kurang. Untuk eksekusi di sini saya belum tidak ada ya, makanya saya bingung mau lagi mana yang eksekusi. Tidak bisa dieksekusi. Berarti tidak bisa masuk penjara itu. Ya, jadi jumlah identifikasi ya. Ya. Ambil pelajaran, kemudian dari mimpi, rencana ke depannya itu kira-kira seperti apa?
dari mana? Ini dia barangnya. Aku nggak ada. Pertanyaan kekayaan dari Apa sih kita mimpinya kan Yuma? Mimpinya. Saya tidak bermimpi dari malam. Kamu satu untuk nempel hasil tulisannya. Sini saya tulis dulu. Mau dikasih Wilda gitu. Satu-satu lah, malah yang berdua. Tempel di sini lah. baik dari mimpi Bapak dan Ibu guru sekalian, dari beberapa mimpi-mimpi yang yang kita inginkan, kan tiap individu kita tidak sama kan. Nah, setelah kita sepakatkan nanti Iya benar. itu bisa menjadi visi kita bersama, yaitu visi SDM 4 Sumberjo. Jadi, nah ya. Berarti kalau udah nggak jadi dia. Lurusnya saya Pak. Sebentar Pak ini masih. Tekuk Pak. Ini tekuk. Baik, sambil kita menunggu Bapak Endi, kita bisa breaking dulu. Pak Sehoi bisa mempunyai breaking agar tidak mengantuk. Breakingnya. Oke. Kita dengarkan breaking dari Bapak Sehoi ya. Paling seru Pak anu dia. Oh Bunda, oke. Mohon maaf Pak, di sini untuk breaking untuk para dewan guru ya. Oke, untuk para dewan guru mungkin bagi penyemangat kita atau penyemangat untuk Pak Erik yang semangat karena tugasnya, setidaknya kita melakukan breaking dulu. Untuk Bapak Ibu guru diharap berdiri semua. Kita pernah ada lagu kayak saya pernah mengajar di kelas 1. Setidaknya kita bergerak badan kita, jadi nyanyi sambil bergerak, oke? Contoh, tangan kita putar, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa ya? Bertepuk tangan. Setelah berputar, bertepuk tangan. Berputar lagi, pegang bahu. Setelah berputar, kita pegang lutut dan goyang-goyang. Bisa ya? Semuanya oke? Pak Eri. Oke. Pak Eri, di sini dong. Sebagai contoh Pak Eri. Semua ikut bernyanyi. Tangannya diputar deh. Putar. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Terima kasih Bu Linda. Oke, jadi kita lebih sebentar lagi ya sekali ya.
Tabelnya, Pak. Dibacakan dulu hasil teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Jangan video, Mbak Rok peran. Di sini Bapak dan Ibu guru sudah menuliskan mempunyai mimpi tentang visi sekolah SDN 4 Sumberjo. Yang pertama, minta tolong dibacakan ya. Tolong dicatat guys ya Pak. Oke, terima kasih Bila. Ya sama-sama Pak. Baik, yang pertama meningkatkan sumber daya belajar untuk meningkatkan kualitas belajar anak didik. Ya, sudah Pak. Meningkatkan sumber daya belajar untuk meningkatkan kualitas belajar anak didik. Di sini sumber daya belajar. Oke, kita tulis dulu ya Bu Indah. Ya, sudah. Sudah Pak. Untuk yang kedua, impian kita mewujudkan anak didik yang berkarakter positif. Di sini diibaratkan pada karakter ya. Yang ketiga, menjadi sekolah yang nyaman untuk siswa datang ke sekolah, betah berlama-lama di sekolah, dan dirindukan pada saat liburan sekolah. Oke, jadi menciptakan suasana sekolah yang nyaman sehingga anak-anak betah berlama-lama di sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa selalu sadar kebersihan. Jadi pada kebersihannya ya, titik-titiknya. Yang kelima adalah memimpikan agar siswa SDN 4 Sumberjo minimal bisa menulis dan membaca. Karena kendala kita selama ini kesulitan memberikan pemahaman terhadap anak didik karena kurangnya anak didik kita dalam hal menulis dan membaca. Oke, jadi titik beratnya pada pengetahuan siswa ya. Titik beratnya adalah menulis dan membaca. Yang terakhir, sangat simpel sekali ini, siswa yang selalu senang serta gembira. Oke. Sudah Pak. Sedikit kemana Bapak? Ya. Sedikit Bapak. Oh ya. Teman-teman sudah menuliskan impian anak didik kita untuk kedepannya. Ya. Jadi kita sudah tahu keinginan Teman-teman kita untuk anak didik kita. anak didik gimana. Intinya teman-teman didik kita menginginkan sesuatu yang positif, yang lebih, yang meningkat. Gitu. Jadi keinginan ini tidak seperti halnya tahun kemarin, visi kita bukan tidak jelas, tetapi kita tidak tahu arahnya kemana. Nah hari ini sudah tahu. Jadi maksudnya teman-teman itu untuk anak didik kita sudah tahu. Dan nanti ini kita rumuskan dalam sebuah redaksi yang mana redaksinya itu redaksi visi. Nah mungkin Pak Erik masih ingat redaksi untuk visi itu kalimat apa yang boleh digunakan dalam redaksi visi? Ini mimpi teman-teman sudah terwujud. Sudah tertuliskan di sini. Tinggal kita merangkum dari impian-impian teman-teman untuk anak didik kita, dirangkum dalam sebuah kalimat yang redaksinya adalah redaksi visi. Salah satu contoh kemarin visi kita terwujudnya. Jadi bagaimana impian dari teman-teman ini terwujud. Jadi di situ terwujudnya tadi yang sudah disusun Bu Wilda. Iya Pak. Tentang apa saja ini? Yang pertama Itu tentang sumber daya. Sumber dayanya.
Terus yang kedua, anak didik yang berkarakter positif. Ya, karakternya Pak. Terus yang ketiga, menjadi Sekolah itu sekolah yang merasa nyaman. nyaman. Jadi tempat Terus yang nyaman untuk peserta Iya. didik. Sekolah itu adalah tempatnya. Terus siswa yang selalu sadar kebersihan. Ya, siap. Terus siswa Yang bisa kayak yang bisa setidaknya menulis dan membaca. iya. Ya. Terus siswa yang selalu senang. Ini ada beberapa impian teman-teman, ada yang sama. Kita jadikan satu. Oke, Iya. siap Pak. Ini senang. Terus ini yang akhlak positif ini ya. Ya, Karakter. Nyaman. Terus yang ini Dia bisa setidaknya sebagai sekolah yang bisa membuktikan kalau siswa kita itu juga bisa walaupun hanya membaca. Kelas 1 itu sudah bisa baca, menulis. Setidaknya itu ya. Oke. Ya. Dua. Apa perjalanannya itu? kemarin KOSP-nya apa sih? Kompetensi. Paus. OSD. Paus. Seperti halnya kita flashback, kita lihat kembali visi yang sudah disusun di tahun pelajaran 2023-2024. Coba Pak dibaca Pak. Apa ya? KWSP. KOSP-nya Pak, visinya Pak. Visi. Tentang visi. Bab 1. Bab 2. Visi. Baca Pak. Visi sekolah kita adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan sadar lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Adapun indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabel antara lain. Yang pertama, memiliki dan menerapkan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kegiatan sholat berjamaah dan PHBI. Yang kedua, memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Yang ketiga, memiliki sikap terampil dan pengetahuan dan teknologi penggunaan IT, memiliki sikap kemandirian, mampu melayani dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Nah, mungkin dari visi yang sudah disusun di tahun yang lalu, ini mungkin ya bukan muluk-muluk, terlalu tinggi. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan sadar lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Ini sudah bagus visinya, tapi untuk sementara ini ya terlalu tinggi dan kita tidak bisa melaksanakan ini. Nah, kali ini gimana caranya visi kita bisa capai dari beberapa nanti rumusan visi, misi, dan tujuan yang akan kita susun. Ini kan memiliki dan menerapkan sikap beriman bertakwa Tuhan, memiliki kita sholat berjamaah. Nah, di tahun yang kemarin kita masih belum bisa melaksanakan ini. Terus dua, kita sudah melaksanakan setiap Jumat itu sholat duha berjamaah dan apa ini? sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, Pak. Dan pembacaan surat-surat pendek. Nah, di sini memiliki kegiatan sholat berjamaah, sholat duha seharusnya ya. Ya. Ya, seharusnya Kita turunkan lagi untuk target ketercapaiannya. bukan sholat wajib ini, sholat iya. wajib selain 5 waktu. Ya, siap. Terus yang kedua memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat. Nah, selama ini kita tidak berprestasi di sini. Tidak ada akademik non akademik. Tapi ikut berpartisipasi. Partisipasi ya. Setidaknya kalimatnya jangan seperti ini. Setidaknya cuma berpartisipasi gitu. Tidak usah terlalu tinggi. Kenapa? Memiliki. Terus 3, memiliki sikap terampil dalam pengetahuan dan teknologi penggunaan IT. Nah, kalau ini sudah bisa ini dibuat di sini karena di sini punya kelompok itu. Ya. Terus yang keempat, memiliki sikap kemandirian, mampu melayani diri sendiri. Iya. Mereka belajar. Nah, kalau kita lihat dari visi yang disusun tahun kemarin, ini kan ada penjabarannya. Tidak usah, langsung saja secara singkat yang seperti Pak Erik yang sudah dibuat.
Nah, sini. Sesingkat mungkin. Sesuai Terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dari impian-impian tadi yang sudah disusun sama Bu Winda, kita buat seperti halnya visi guru penggerak yang Pak Erik sudah susun. Rangkumannya gitu. Iya. ya Kalau menurut teman-teman gimana? menurut saya seperti itu. Enggak, terwujudnya apa? Tadi kan dari Ya ini nanti ini kan yang dari kita. Iya, dari impian kita. Ini yang cuma contoh, Pak. Sumber daya belajar. Yang sudah di itu. Oh iya, anak didik yang berkarakter. Berarti terwujudnya Sumber daya terwujudnya sumber daya yang berkarakter Bisa di untuk mencapai untuk terwujudnya siswa yang berkarakter dan soalnya di sini ada senang, siswa selalu senang dan gembira. Nyaman, Iya, nyaman. ya itu Pak cerdas. Kalau Pak. yang membaca menulis ini mungkin Itu yang masuk ke cerdas. kecerdasan Iya. ya. Kecerdasan, betul. Mewujudkan siswa yang jangan generasi siswa Siswa. yang cerdas, Berakhlak, berakhlak. sama sih Pak. Senangnya mau dimasukkan gimana senangnya? Pak Edi punya kalimat. gembira. Hah? Gembira kalau Terwujudnya generasi yang cerdas. Cerdas tadi yang Pak Edi sudah tadi kan masuk ke cerdas, menulis dan membaca. Iya. Kompetensi. Terus yang senangnya ini kita masukkan ke kalimatnya ini. Mewujudkan siswa yang cerdas, Senang dan gembira. gembira. Karakter itu, Pak. Karakter itu kan begitu sengaja. Berakhlak dia senang-senang itu tidak. Artinya dengan berkarakter itu kan kenapa itu? Dalam proses pembelajarannya itu kan tentunya dengan berdiferensiasi atau apa gitu, yang bisa Terwujudnya generasi yang cerdas. Senang. mungkin generasinya itu kita ganti aja sebagai siswa. Iya. Kalau yang lainnya Terwujudnya mungkin siswa yang cerdas. akhlak gitu. Itu cocok Pak. Cara nanti bisa mungkin dengan Pak Eri yaitu dirinci dari bacaan dari yang kita pikirkan itu nanti Iya. mungkin Pak Eri yang bisa merinci. Betul, makanya tadi kan di awal menjadi perindikatornya mungkin dalam arti guru cerdas itu Ah, jika iya, titik iya. beratnya kepada oh nanti ya di penjabaran tujuannya nah, itu iya, ya. siap. Jadi ya kalau generasi mungkin ya memang kita generasi semua sih. Tapi inti poinnya adalah siswa. Ya, gitu kan tuh. Ya mungkin generasi saja yang menurut saya yang perlu diperbaiki di situ kita ganti siswa. Siswa ya. Ya. Terwujudnya Untuk yang siswa yang lain, cerdas. nah, kan berkarakter kata Pak Eri itu sudah menunjukkan siswa yang senang. Jika karakter kita kepada siswa sudah baik, siswa itu pasti akan merasa senang, nyaman, gembira sudah ada di sekolah. Itu Pak. Ya terima kasih Bu Wilda atas masukannya. Jadi kita tetapkan ya Ya. apa yang sudah dibuat oleh Pak Eri, Mhm. visi guru penggeraknya Pak Eri kita padukan dengan apa yang kita Iya, susun hari ini. Siap. Jadi kita tetapkan terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Iya, bisa. Gitu ya, Pak. Nanti untuk menyusun babjanya itu biar tidak kesulitan. ya Ya. Terus, nah visi yang dibuat tadi itu ada prakarsa. Nanti intinya ada prakarsa perubahan. perubahan. Seperti apa? Tidak usah banyak-banyak. Pokoknya pet juga. Ya. Tak usah terlalu muluk-muluk kosong dua selalu. Setelah itu Setelah ini. Nah, prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan penumpang. untuk di sekolah kita bisa menitik beratkan Nah, ini sama. pada Saya tadi sudah memberi masukan ke Pak Eri. Kalau posisinya di SD 1 Sumberjo, karena di situ dekat TPA, maka ini bisa masuk prakarsa di perubahan ini. Karena ada katanya dengan tempat. Nah, kita di sini
Kan nggak terlalu bersinggungan dengan sampah. Ya, tapi di sini ada mimpi tadi. Bersih. Sesuai yang selalu sadar kebersihan. Ya. Tetapi masuk ke karakter tadi itu, ya karakter ya. Dan caranya untuk membuat prakarsa perubahannya. Jadi Prakarsa perubahan titik beratnya pada apa gitu? atau meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui belajar sambil bermain. Lingkungan. Memanfaatkan lingkungan sekolah gitu ya. Bisa. Kan sampah itu di lingkungan juga. Betul. Maksudnya Jadi kalau semuanya masuk sampah, ya. Iya. Kalau menitik beratkan ke sampah, berarti kita fokus hanya sampah. Iya. Kalau lingkungan banyak. Sedangkan Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui lingkungan sekolah. iya, Lingkungan di sekolah. mungkin bisa sampah. Oh, di lingkungan sekolah. Iya. Bisa. Sampah di lingkungan sekolah bisa. Kalau hanya sampah tok sama. Enak lah. Iya. Gimana Bapak? Siap. Siap. Di lingkungan itu. Tujuannya. Pak, siapa? Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui peserta Di didik lingkungan di sekolah. lingkungan. Berarti bukan sampahnya atau juga kita ikutkan sampahnya. Pak Eri ingin menunjukkan sampahnya dah. Enggak. Itu kan visi saya, Bu. Iya. Visi guru penggeraknya menitik beratnya gimana? Nah, kalau visi sekolah disesuaikan dengan di lingkungan sekolah. Kira-kira yang perlu ditingkatkan itu apa? Dalam hal apanya kita? Ya itu kalau misalkan sampai dalam hal sampah di situ. atau yang Sehingga jangan sampah, kebersihan mungkin. Kebersihan Mama, lingkungan. Bisa. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui masih tetap kita gunakan melalui. Jangan. Pakai apa ya berarti? Di lingkungan langsung Di lingkungan sekolah cukup. kayaknya. Kayak kita juga menggunakan sampah juga. Kreatif. Di situ kan kata kuncinya kan kreatif dan motivasi belajar. Heeh. Kreatif dan motivasi belajar. Iya. Nah, kira-kira dari kreatif dan motivasi belajar itu apa yang kalau pemanfaatan sampah di situ kan berarti paling tidak Kita kreativitas daur itu kan daur ulang. betul. Itu menjaga kebersihan Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan sampah. atau menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan kalau pemanfaatan sampah bisa dari tempat atau Ini bisa dirubah gini. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan lingkungan sekolah. Iya. Itu juga pemanfaatan. Bisa. Iya. ya ya